Acara selanjutnya yakni pengajian akbar Persaudaraan Haji Muhammadiyah PHM Jamaah Haji dan Umroh Alumni KPIHU Miftahul Ulum yang dalam kesempatan kali ini akan disampaikan oleh Ayahanda Bapak Dr. Kiai Haji Tafsir Magister Agama. Kepada beliau kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Yang saya hormati Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Pekalongan, Bapak Dr. Kiai Haji Mulyono, beserta seluruh jajaran PDM yang baru saja dikukuhkan, Pimpinan Daerah Aisyah Kabupaten Pekalongan, Pimpinan Wilayah Aisyah Jawa Tengah yang diwakili oleh Bu Dr. Sri Rezeki, dan yang saya hormati ini anggota dewan dan calon anggota DPR RI. Mudah-mudahan jadi anggota dewan. Kita doakan semuanya. Kemudian ketua pengurus Persaudaraan Haji Muhammadiyah Kabupaten Pekalongan beserta para jamaah haji yang ada di Pekalongan, jamaah haji dan umroh alumni KPIHU Miftahul Ulum. Yang saya hormati Bapak Ibu semuanya, yang saya hormati, alhamdulillah di siang hari ini kita bisa bersilaturahim dalam rangka pengajian akbar Persaudaraan Haji Muhammadiyah Kabupaten Pekalongan. Ketua Panitia Tenggara yang saya hormati, kita refreshing karena ini adalah pengajian jamaah haji, maka kita refreshing terkait dengan haji dan mungkin nanti kita singgung tentang hijrah. Tentu ketika kita bicara haji, kata yang paling populer adalah kata mabrur. Sehingga pengajian seperti ini adalah menjaga refreshing kemabruran kita semua sebagai orang yang telah menunaikan ibadah haji. Kalau Bapak Ibu baca di kitab-kitab fikih, mayoritas kata mabrur itu diartikan sebagai makbul. Itu ya. Hampir semua kitab fikih bicara mabrur itu bermakna makbul, yang artinya diterima. Pertanyaannya, dari mana Bapak Ibu ngerti kalau hajinya diterima dan tidak diterima? Kalau haji diartikan makbul, kapan Bapak Ibu tahu hajinya diterima atau tidak? Enggak pernah akan tahu, kecuali nanti di akhirat kelak, gitu ya. Itulah maka agama tidak sebatas hanya diukur dari level-level ukhrawi, tapi juga dari tataran duniawi. Kalau ukhrawi, ikhlas dan sebagainya, makbul dan sebagainya, itu urusan ukhrawi, ada di tangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kan tidak boleh hanya sebatas ukhrawi yang kita jangkau. Ada jangkauan duniawi yang bisa terukur oleh kemampuan menungso. Lah, apa Bapak Ibu ukuran mabrur tapi terjangkau oleh pemahaman manusia? Apa indikasi mabrur tapi terjangkau oleh pikiran menungso? Apa Bapak Ibu? Kita baca di kitab Fiqh Sunnah. Di dalam kitab Fiqh Sunnah
Nabi pernah ditanya apa ciri-ciri kemabruran haji seorang. Ternyata simpel Bapak Ibu. Nabi hanya menjawab birruhu it'amu ta'am walayinul kalam. Gampang kan? Jadi ternyata sederhana untuk mengukur kemabruran haji seorang. Nabi menjawab cuma 2. It'amu ta'am walayinul kalam. It'amu ta'am, suka neraktir. Gampang kan? Terima kasih Bapak Ibu, tadi sudah ditraktir baju jadi sama haji ini ya. Ini indikasi udah mabrur lah ini ya. Jadi it'amu ta'am itu suka memberi makan. Artinya Bapak Ibu setelah haji menjadi orang yang dermawan. Tingkat kedermawanannya melebihi dari sebelum haji. Gampang ternyata ukurannya. Pokoknya asal sering neraktir aja sudah bagian dari ukuran haji. Itu yang pertama, it'amu ta'am, suka memberi makan, dermawan. Kemudian yang kedua, layinul kalam. Layin itu lembut. Lembut artinya bukan kok menyangkut volume suara. Ya, lembut artinya ucapannya, perkataannya tidak menyakitkan orang lain. Nah, itu ya. Itu. Jadi ternyata ukuran mabrur gampang, cuman 2. 1 suka neraktir, 2 tidak menyakiti orang lain dalam perkataan-perkataannya. Silakan Bapak Ibu ukur dengan pribadi masing-masing. Apakah saya sudah dermawan atau belum? Apakah ucapan saya menyakiti orang lain atau belum? Kalau sekarang tidak hanya ucapan, WA dan SMS gitu ya. Ya, WA dan SMS-nya menyakitkan orang lain atau belum? Tapi nyatanya tadi ketua PDM dikuyo-kuyo. Jangan-jangan Bapak Ibu mengkuyo-kuyo ketua PDM indikasi belum mabrur hajinya itu ya. Tentu harus dibedakan antara kuyo-kuyo dengan mengkritik gitu ya. Kalau mengkritik tentu menjadi bagian dari nahi mungkar. Nah, tapi kalau kuyo-kuyo bagian dari celaan. Padahal kita tidak boleh mencela. Bahkan doa terbaik itu adalah memuji. Afdhalu doa alhamdulillah. Sebaik-baik doa adalah memuji, bukan meminta. Ya. Sebaik-baik doa adalah memuji, bukan meminta. Jadi ibu-ibu nggak usah minta-minta pada suami, puji aja suami, semuanya diberikan Bu. Nah ya. Begitu juga bapak-bapak, nggak usah minta-minta pada istri, puji aja istri, semuanya diberikan. Lah suami kok isinya ngeritik istri, ya istri urung-uringan. Begitu juga sebaliknya. Maka pandailah memuji. Allah hanya mau dipuji, nggak mau Allah dikritik. Allah hanya mau dipuji, nggak mau Allah dicela, apalagi dicela. Allah hanya mau dipuji. Maka adanya kalimat thayyibah, ya. Kalimat yang baik-baik. Dan kalimat thayyibah yang paling Bapak Ibu ucapkan paling banyak dalam 24 jam adalah 3. Kata Allah, kata Ar-Rahman, dan kata Ar-Rahim. Gitu ya. Di samping kata Alhamdulillah. Jadi kata Alhamdulillah, kata Allah, kata Ar-Rahman, dan Ar-Rahim. Dalam basmalah dan Alhamdulillah. Ini 2 kalimat thayyibah yang paling banyak kita ucapkan dalam 24 jam. Pertanyaannya Bapak Ibu, dalam 24 jam ucapan Bapak Ibu lebih banyak memuji atau mencela orang lain? Silahkan diukur jumlah WA yang Bapak Ibu buat. Ya. Silahkan ukur WA yang Bapak Ibu share kepada orang lain dan Bapak Ibu buat. Banyak yang mencela atau banyak yang memuji? Allah hanya mau dipuji dan ucapannya adalah Alhamdulillah, dan sebaik-baik doa adalah memuji, bukan meminta. Pertanyaannya, Bapak Ibu dalam 24 jam isi doanya banyak minta atau banyak memuji? Gitu ya. Coba.
24 yang Bapak Ibu lantunkan dalam doa lebih banyak memuja atau meminta? Nah, isinya minta melulu gitu ya. Isinya minta melulu dari A sampai Z. Apalagi mau haji. Mau haji sudah membuat daftar doa itu ya. Doa milik sendiri, doa titipan saudara, titipan tetangga, titipan teman kantor. Bingung Bapak Ibu, ini mau mana yang mau dipanjatkan saking banyaknya. Padahal kalau Bapak Ibu baca kalimat-kalimat thayyibah doa Nabi selama haji itu jarang yang berupa permintaan. Bapak Ibu cek ulang ya. Bapak Ibu cek ulang doa-doa yang disampaikan oleh Nabi dalam buku pedoman praktek haji itu jarang yang berupa permintaan, banyaknya adalah memuji. Kecuali buku susunan Kementerian Agama, beda lagi itu ya. Ya. Kalau buku Kementerian Agama itu setebal itu, kemudian Bapak Ibu belum hafal, jadilah calon haji stres gitu ya. Salah satu stres jemaah haji